Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya nggak ada banjiran? Aman. Ini beberapa kayaknya ada banjiran, ini nggak masuk banjiran ya. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah mantek atau logika. Nanti setelah mantek kita lanjutkan dengan filsafat ilmu. Jadi materi ini memang gabungan antara logika dan filsafat ilmu. Ini logika kita ambil yang poin-poin pentingnya, dan poin penting yang terakhir dari mantek atau logika yaitu falasi atau logical fallacy atau kesesatan berpikir. Kesesatan. Ya, kesalahan berpikir. Nama lainnya kesesatan berpikir, kesalahan berpikir. Oke, jadi ketika kita berpikir itu kadang-kadang mendapatkan kesimpulan yang benar, tapi kadang-kadang mendapatkan kesimpulan yang salah, dan kita pasti tidak ingin hasil berpikir kita, hasil berpikir yang salah, kan begitu. Kita menginginkan apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, sesuatu yang bisa memandu kita kepada kebaikan. Karena itu kemudian kita harus ngecek kembali proses berpikir kita itu sudah benar atau salah, hasilnya juga benar atau salah. Karena itu kemudian ada materi dalam logika itu tentang logical fallacy atau kesalahan berpikir, kesesatan berpikir. Kita bisa gunakan ini untuk mengoreksi kesalahan berpikir kita sendiri, tetapi juga bisa mengoreksi kesalahan berpikir orang lain. Nah, terkait kesalahan berpikir ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Ada kesalahan atau kesesatan berpikir secara formal. Secara formal itu maksudnya bagaimana sih? Jadi kesesatan berpikir itu bisa terjadi karena kaidah-kaidah berpikir, kaidah-kaidah dalam berlogika itu tidak kita patuhi. Dalam kaidah berlogika, utamanya dalam menggunakan logika deduktif ya. Masih ingat deduktif ya? Nah, itu yang seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan secara formal ya, kesesatan formal. Artinya apa? Misalkan kesesatan formal itu terjadi karena jumlah premis yang terlalu banyak. Premis dalam deduksi itu ada berapa sih? Atau proposisi dalam deduksi itu ada berapa? Ya, secara bakunya atau bahasanya apa ya? Jadi proposisi bakunya itu kan tiga. Yang pertama apa? Proposisi utama atau proposisi mayor, sering disebut sebagai premis mayor. Terus kemudian Premis minor atau proposisi minor. Kalau proposisi mayor itu proposisi yang bersifat umum, general, menjadi titik pangkal, menjadi dasar. Tapi kemudian dicarikan term atau dicarikan proposisi yang mengandung term menengah, term yang mengantarai antara titik pangkal dengan kesimpulan. Kalau dicontohkan
semua mahasiswa lulusan SLTA. SLTA ini kita sebut sebagai ya meliputi SMA, MA, SMK. Nah, kita sebut SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, gitu ya. Tapi istilah ini kan sudah jarang ya. SLTA. Semua mahasiswa itu mesti lulusan SLTA. Nah, di sini kemudian dibuatkan proposisi minornya, proposisi yang menjadi antara Aziz. misalnya Aziz adalah mahasiswa. ya, kita langsung bisa sebut satu orang aja ya. Enggak, kesimpulannya enggak benar. Aziz adalah Mahasiswa. Mahasiswa lulusan SLTA adalah Aziz. Enggak. nah kesimpulannya gimana? Aziz pasti Lulus SLTA. lulusan SLTA. Nah, ini adalah proposisi deduksi proses berpikir ya silogisme. Jadi deduksi yang standar itu biasanya disebut dengan silogisme. Nah, karena itu kemudian ketika ada ketidakpatuhan dalam menyusun deduksi itu bisa menyebabkan kesalahan, menghasilkan kesalahan atau kesesatan berpikir. Jadi karena itu kemudian bisa terjadi kesalahan itu disebabkan penggunaan penggunaan proposisi yang melampaui ketentuan, yang tidak menggunakan ketentuan dalam berlogika. Kalau Aristoteles itu menemukan bentuknya ada berapa ya? Ada 13. Oke, nah jadi misalnya ini contoh kesalahan berpikir diakibatkan karena faktor kesalahan dalam menggunakan kaidah logika. Misalnya tadi dalam silogisme itu menggunakan 4 term. Contohnya ini ya, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan. Ini ada kesalahan di mana ini? Kalau ditulis kalau dibuat secara runtut, secara benar gimana? Orang Yang berpenyakit menular harus diasingkan. harus diasingkan. Itu dijadikan Penyakit satu panu. kalimat. Penyakit panu itu menular gitu ya. Iya. Terus
berpenyakit Orang berpenyakit panu harus diasingkan. harus diasingkan. Kelihatannya nggak benar ya. Kenapa penyakit panu aja kok diasingkan? Tapi secara urutan, secara kaidah ini kayaknya ada sudah benar ya. Proposisi umum, terus proposisi dalam, nah, baru kemudian kesimpulan. Term menengah. Kalau di sini dijelaskan karena term menengah diartikan ganda. Nah, term menengah ini adalah penyakit panu menular. Pak, proposisi terang itu apa, Pak? Proposisi term itu Termnya itu apa, Pak? term penengah. Term itu seperti frase atau kata yang bisa terdiri dari beberapa Makna. bisa terdiri dari beberapa kata, tetapi memiliki satu makna. Oh, Jadi misalkan di sini kita mengatakan mahasiswa itu satu term, SLTA, lulusan SLTA itu satu term. Ya, jadi di sini kemudian yang menjadi term penengah. Nah, ini term penengah ya. Itu ini. Jadi yang membuat penengah, yang membuat hubungan di antara dua proposisi itu kan term mahasiswa. Term itu nanti akan berposisi sebagai S dan P. Tahu S dan P? subjek predikat. Nah, subjek dan predikat. Di sini kemudian subjek itu adalah term, predikat itu term. Nah, ketika di sini mahasiswa berterm subjek, di sini mahasiswa berterm predikat. Ya. Oh, Nah, tetapi kemudian term mahasiswa ini menjadi term yang menghubungkan antara dua proposisi ini, yang kemudian menjadi landasan bagi penyimpulan pada proposisi yang ketiga. Ya, sederhananya term itu ya kelompok kata yang berkedudukan dalam sebuah kalimat, apakah dia kedudukannya sebagai subjek, predikat, objek, keterangan atau yang lain, ya, itu semua dapat dianggap sebagai term. Nah, tetapi yang sering dipakai dalam logika itu ya biasanya hanya kedudukan sebagai subjek dan kedudukan sebagai predikat. Coba kalau adalah ini apa, Pak? Adalah ini kopula, bukan term, penghubung saja. Ini kan ada Aziz adalah mahasiswa. Yang menjadi term itu ya Aziz mahasiswa. Nah, term Aziz ini sebagai subjek, term mahasiswa ini sebagai predikat adalah kopula. Kopula itu nama lainnya penghubung juga ya. Itu beda sama konjungsi ya, Pak? Kopula itu. Saya nggak tahu persisnya, nanti coba saya pelajari. Kalau di logika tidak berbicara tentang konjungsi, tapi hanya berbicara tentang kopula sebagai kata penghubung antar term, gitu ya. Nah, di sini term penengah. Nah, ini term penengah diartikan ganda. Term penengah itu berarti di sini adalah penyakit panu. Penyakit panu itu menular.
tapi nggak ada ininya ya, nggak ada. Ini sebetulnya ada kata yang barangkali melebihi dari penjelasannya. Harusnya hanya 3 term, tapi kenapa kok ada 4 term? Yang mana yang 4 term? Nah, yang poin kedua ini sekaligus kesimpulan itu mengandung 4 term. Orang berpenyakit panu, terus membuat penularan penyakit, terus yang kedua harus diasingkan. Diharuskan hanya 3 term. Di sini berarti lebih dari 3 term. Biasanya kan hanya 2 term saja. Ini kok 3 term. Mungkin maksudnya begitu ya. Jadi mestinya kan hanya 2 term gini saja. Orang berpenyakit panu harus diasingkan. Mestinya seperti ini. 2 term, 2 term, 2 term. Nah, ini kok 3 term. Nah, ini ada kesalahan kenapa term menengah ini ada 3 term dalam proposisinya. Nah, padahal mestinya silogisme atau deduksi itu ya terdiri dari 2 term saja, term subjek dan term predikat. Itu hanya dari sisi formalnya ya, penggunaan kaidah dalam membuat deduksi yang tidak mengikuti kaidah sehingga dianggap salah. Sebetulnya kalau diurutkan seperti ini jadi benar, walaupun ada hal yang tidak bisa memberikan tidak bisa menjadikan penalaran ini benar. Saya ulang ya. Oh, secara kaidah silogismenya itu harusnya seperti ini. Ya, paham ya? Secara kaidah logika itu harusnya disusun seperti ini. Premis mayor, premis minor, terus kesimpulan. Nah, yang ini itu enggak disusun berdasarkan kaidah penyusunan deduksi atau silogisme. Karena itu kemudian ini dianggap salah karena menyimpang dari kaidah, gitu aja. Ini menyimpang dari kaidah. Kaidahnya 2 term, kenapa kok ada 3 term gitu dalam satu proposisi ketika dalam proposisi sebagai term menengah. Ini term kesimpulannya akhirnya digabung jadi satu. Nah, ini contoh saja, contoh kekeliruan karena faktor kesesatan formalnya atau bentuk kesalahan logika yang dalam kategori kesesatan formal. Nah, saya belum mencarikan contoh yang lain. Tapi intinya beginilah, rumus dasar silogisme atau deduksi itu seperti ini. Jika menyimpang dari ini, maka berpotensi untuk mengalami kesesatan formal, gitu aja. Ya. Untuk contoh yang lain nanti kita carikan, tapi tidak hari ini. Saya belum tahu contoh-contoh yang lain. Berikutnya kita bahas kesesatan bahasa ya. Kesesatan bahasa. Ini hanya satu contoh kesesatan dari kesesatan formal. Nah, coba kita cari contoh kesesatan bahasa.
Nah, kesesatan bahasa itu bisa karena faktor aksen. Aksen itu apa ya? Cara mengucapkan kata. Tiap pagi pasukan mengadakan apel. Apel itu buah. Tiap pagi pasukan mengadakan buah. Berarti ada kesalahan dalam berbahasa. Itu contoh kesesatan karena faktor bahasa. Kalau tadi yang pertama kita bahas tadi adalah kesesatan karena faktor term. kesalahan dalam penggunaan kaidah berlogika. Nah, yang kedua tadi contoh kesesatan karena bahasa. Ketika salah penggunaan kata atau action dan apel menjadi apel, nah itu artinya orang menangkapnya menjadi salah. Nah, yang ketiga ini yang penting sebetulnya, yang harus kita bahas lebih serius dan kita harus contohkan dalam formulasi yang lebih besar, yaitu kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi itu dibagi menjadi banyak. Yang salah satu yang menurut saya nanti harus kita coba bahas lebih besar itu adalah kesalahan yang disebut dengan argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem. Kesalahan berlogika yang terjadi karena alasan yang disebabkan oleh orang yang menyampaikan pernyataan tersebut. Jadi kita kadang membuat kesalahan berpikir dengan mengatakan misalnya pendapat orang ini salah. Salahnya itu ya karena diucapkan oleh orang ini, oleh kelompok ini, oleh saya contohkan ini, contohnya ya. Land reform, kamu ngerti land reform? Land reform adalah kebijakan yang keliru karena digagas oleh komunis. Land reform itu kebijakan untuk reformasi tanah. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah diarahkan atau didorong untuk membagi tanah untuk masyarakat. Jadi tidak boleh tanah itu dikuasai oleh kelompok orang atau dikuasai negara saja. Tanah ini harus dibagi sehingga setiap orang itu memiliki kepemilikan tanah yang dapat digunakan untuk berusaha, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Nah, itu contoh kebijakan yang digagas oleh komunis. Nah, kok kemudian kita misalnya membuat sebuah pernyataan bahwasanya kebijakan land reform ini salah. Land reform ini nggak benar. Loh, kenapa nggak benar? Nah, itu karena PKI, karena komunis yang menyampaikan itu. Pasti kalau komunis mesti salah gitu.
land reform itu gimana? Kamu setuju nggak? Nah, setuju Pak. Jadi tanah negara itu harus dibagi-bagi kepada rakyat agar semuanya itu mendapatkan hak yang sama, mendapatkan penguasaan yang sama terhadap tanah. Tidak ada lagi buruh tani. Kamu tahu bedanya petani sama buruh tani? Kalau petani itu pemilik sawah yang dia menjalankan profesi sebagai petani. Tapi kalau buruh tani, dia itu nggak punya lahan, tapi bertani mengerjakan lahannya orang lain sebagai buruh. Nah, banyak masyarakat kita itu di desa-desa itu ya nggak punya Lahan. sawah, ya nggak punya lahan. Nah, karena itu kemudian ada usulan dari partai dari komunis untuk kemudian dilakukan kebijakan pembagian tanah, reformasi agraria. Jadi tanah itu kemudian tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang atau hanya dimiliki oleh negara saja. Nah, ini banyak terjadi itu begini. Kamu itu sudah tahu belum komunisme, sosialisme? Tapi kok kamu selalu menganggap bahwasanya yang dari mereka itu kok mesti salah. Bahkan di Indonesia itu kita kenal ada PKI ya, ada Partai Komunis Indonesia itu yang kemudian tidak diperbolehkan untuk dihidupkan kembali. Kira-kira kamu setuju nggak PKI itu hidup kembali? Nggak setuju. Tapi kamu tahu kenapa PKI itu nggak boleh hidup kembali? Karena memberontak. Itu alasannya. Itu aja. Gimana? Karena ingin merubah ideologi Pancasila. Apa yang mau itu? Sila pertama. Apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. PKI mau merubah sila pertama. PKI di Indonesia itu apa enggak berdasar Pancasila? Kamu punya asumsi bahwasanya PKI itu tidak beragama begitu ya, tidak bertuhan begitu ya, sehingga kemudian PKI itu tidak menjalankan Pancasila, tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan ingin mengubah Pancasila, ya begitu ya. Bisa kamu cek di buku-buku sejarah, itu banyak umat Islam itu yang menjadi pengurus partai PKI dan mereka tetap beragama, menjalankan agama Islamnya. Itu banyak yang seperti itu Pak, nanti dicari sejarah. Memang ada, nah ini memang di beberapa negara itu kita mengenal ada komunis itu yang memang melarang agama. Seperti di mana? Seperti di Korea Utara, nggak boleh. Terus Cina dulu kayaknya begitu, Cina. Rusia nggak terlalu, nggak juga. Coba begini memang. Ada kelompok komunis itu yang memang anti Tuhan.
Tetapi tidak semua komunis itu anti Tuhan. Atau barangkali kita bisa sebut mereka itu yang kelompok sosialisme, bukan yang Marxisme. Nah, kadang-kadang gagasan-gagasan yang mereka tawarkan itu udah langsung kita tolak. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu PKI misalnya, atau kelompok komunisme, kelompok yang tergabung atau yang simpati terhadap komunis. Sebetulnya kalian ini harus paham betul ya. Ideologi dunia itu harus paham. Mengapa? Karena kalau kamu tidak paham tentang ideologi dunia, ideologi yang dianut oleh masyarakat baik di belahan barat maupun belahan timur, itu nanti kita nggak bisa mengerti realitas yang sebenarnya, sehingga kita tidak bisa bersikap dengan benar. Kalau kita cermati apa bedanya komunisme sama kapitalisme, biasanya kan dihadap-hadapkan ya, antara kapitalisme dengan komunisme. Sistemnya kapitalis, sistemnya komunis, biasanya dihadap-hadapkan. Kalau menurut Islam, itu yang lebih benar yang mana? Yang komunis atau yang kapitalis? Supaya kita juga tidak terjebak kepada tadi ya, kesesatan berpikir karena faktor relevansi. Salah satunya bentuk kesesatan berpikir karena relevansi adalah argumentum ad hominem, yaitu alasan pembicaranya, alasan dianggap salah itu karena penyampai pernyataan, pembuat pernyataan. Waduh, saya menyatakan ini dia pasti salah. Nah, itu namanya kesalahan berpikir argumentum ad hominem. Nah, terkait dengan ideologi-ideologi ini, kira-kira pendidikan kita itu ideologinya apa? Kapitalisme atau komunisme? Komunisme ini biasanya dianggap relatif sama dengan sosialisme. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, pendidikan kita ini menganut sistem yang mana? Kapitalisme atau sosialisme? Gak ada yang bisa menjawab ya? Atau belum pernah belajar ya? Belum pernah baca ini? Tentang kapitalisme belum pernah baca? Belum. Sosialisme juga belum? Belum. Lah Islam gimana? Apanya? Maksudnya pandangan Islam tentang kapitalisme dan sosialisme, itu kira-kira Islam itu membenarkan yang mana? Padahal kapitalisme dan sosialisme itu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita nggak sadar dengan fenomena itu, ya kita akan akhirnya nggak ngerti masalah kita itu apa. Contohnya begini, Bu. Gagasan dasarnya itu begini. Menurut penggagas sosialisme Marxisme seperti Karl Marx, harusnya kekayaan negara itu cukup untuk dibagi merata kepada rakyatnya, tidak timpang. Itu menurut penggagas sosialisme Marxisme itu begitu. Komunisme juga. Jadi kalau kemudian negara ini diatur yang baik, semua kekayaan negara itu dikumpulkan jadi satu, terus kemudian dibagi secara merata,
itu kan akan terasa kehidupan itu lebih adil, lebih sejahtera. Yang merasakan kesejahteraan itu menjadi semua orang gitu, tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Kalau kapitalisme kan enggak. Kalau kapitalisme itu lawan dari sosialisme tadi itu. Jadi biarin bebas memiliki kekayaan, menumpuk harta benda itu, setiap individu itu boleh. Bahkan sampai menguasai satu pulau pun itu boleh. Itu namanya kapitalisme. Kamu kalau punya uang beli satu pulau itu nggak masalah. Itu di dunia kapitalisme. Nah karena itu kemudian ada orang kaya yang mau beli pulau. Itu di Indonesia boleh nggak? Boleh kan? Berarti Indonesia ini ikut kapitalisme ya. Terus kira-kira kekayaan di Indonesia ini dikuasai oleh berapa banyak orang? 1%. Yang lain melarat. Dan terus kamu sebagai pemimpin mau membuat keadilan, kesejahteraan, caranya gimana? Buka lowongan kerja, Pak. Itu sudah setiap hari dibuka lowongan kerja, tapi ya gak habis-habis yang miskin, yang melarat gak habis-habis. Kenapa? Karena lowongan kerja itu justru menguntungkan pemilik modal atau kapital. Kapital itu pemilik modal ya. Jadi orang kapital itu sama dengan modal. Jadi kapitalisme itu ya berarti kita diberikan kebebasan untuk menumpuk modal. Bagaimana kok bisa tadi itu misalnya ya, membuat lowongan kerja, kok malah justru menguntungkan pemilik modal? Siapa sih yang bisa membuka lowongan kerja? Utamanya adalah orang yang memiliki uang, modal. Caranya gimana? Bangun pabrik, bangun perusahaan, terus kemudian tercipta lapangan kerja. Ada buruh di sana. Ketika buruh bekerja, apakah hasil kerja buruh itu 100% untuk buruh itu? Tidak kan? Itu namanya nilai lebih, value apa ya? Nilai lebih, nilai yang diperoleh oleh buruh. Itu mungkin yang diberikan ke buruh hanya 50%. 50%-nya kepada siapa? Pemilik modal, pemilik pabrik, pemilik perusahaan. Makanya pemilik modal itu setiap hari itu semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Sementara buruh itu hanya cukup untuk menghidupi kehidupan hari-harinya, bulan-bulannya. Sementara untuk bisa misalnya nabung itu nggak bisa. Untuk nyekolahkan anak di sekolah yang bayarnya agak bagus, agak tinggi gitu nggak bisa. Nah dengan keadaan seperti itu, kok kamu masih membelani kapitalisme? Itu Indonesia kapitalisme ya, Pak? Ya secara tidak langsung, walaupun tidak mau menyebut diri sebagai kapitalisme, itu ya bahasanya itu liberalisme, kapitalisme liberal. Orang itu bebas untuk mendirikan usaha apapun, melakukan kegiatan apapun untuk mengumpulkan harta tanpa ada batasan dari pemerintah, tanpa memikirkan apakah nanti yang untung itu hanya sekelompok orang saja. Makanya kamu harus memperjuangkan sistem yang tidak liberal kapitalis ini. Apa, Pak? Sosialisme. Nah ini aja dibicarakan, apakah sosialisme tanpa harus komunisme atau bagaimana? Di Arab itu dulu banyak namanya Partai Sosialis Islam. Tapi apakah itu yang harus kita upayakan dari negara kita supaya keadilan itu merata, supaya ekonomi itu merata, tidak timpang. Ketimpangan kita itu luar biasa. Nah, di mana
keadilan itu bisa kita wujudkan kalau sistem yang ada di negara kita itu tidak memihak kepada banyak orang, hanya memihak kepada kelompok pemodal, kelompok yang sudah punya modal. Kamu yang nggak punya modal, kok mau mendirikan perusahaan? Misalnya ya patungan, bersaing dengan pemodal besar, kebetulan produknya sama, mirip-mirip gitu ya, maka kamu akan mudah dihancurkan. Produksi kami itu misalnya butuh 1 juta untuk kemudian nilai barang ini bisa ada keuntungan, kamu jual 1.100.000 misalnya begitu ya. Terus kemudian perusahaan yang memproduksi barang yang sama itu nggak mau ada pesaing, maka caranya gimana? Produksi mereka walaupun misalnya sama-sama 1 juta, jualnya juga tetap 1 juta, nggak jual 1.100.000 gitu. Istilahnya membakar uang. Biarin kita jual 1 juta saja, nanti konsumen akan membeli ke kita dan menyebabkan perusahaan pesaingnya itu kolaps, hancur karena nggak ada yang membeli, lebih mahal kan? Nah itu yang sering terjadi. Karena itu perusahaan-perusahaan besar yang pemilik modal itu pertama mengorbankan uang mereka, itu namanya bakar uang, bahasa orang-orang moneter. Bakar uang, tapi itu sementara sampai kemudian perusahaan pesaing itu kolaps. Kamu yang baru muncul tadi itu dengan produk tadi yang harganya 1.100.000 itu akhirnya kolaps karena yang membeli sedikit. Konsumen akan lebih memilih karena barang yang sama ya, pasti memilih yang lebih murah, dan itu sengaja dibuat lebih murah oleh pemilik modal itu dengan tujuan apa? Menghancurkan perusahaan itu tadi, perusahaan pesaing itu. Dia memang nggak dapat keuntungan sementara, tapi kemudian setelah kolaps nggak ada lagi pesaing, maka dia bisa memainkan harga. Setelah itu hanya ada produknya dia saja. Nah itu kejamnya kapitalisme itu salah satunya begitu, nggak diatur oleh negara, bebas, persaingannya bebas. Kalau negara yang mengatur, mestinya perusahaan itu diatur. Kamu hanya boleh mendirikan perusahaan, tapi produk ini sudah ini saja. Ini perusahaan ini produk ini saja, perusahaan ini produk ini saja. Nah itu misalnya salah satu contoh kebijakan dari negara yang mengatur bagaimana ekonomi di negara itu dijalankan. Nah itu contoh beberapa gagasan dari sosialisme itu yang kelihatannya kok cocok begitu dengan rasa keadilan kita. Yang nggak cocok itu tadi kan karena ada sisi anti Tuhannya itu, tetapi itu yang mungkin bagian kelompok tertentu saja, tidak semua gagasan itu kemudian sama persis gitu. Pendidikan, coba apakah sistemnya kapitalisme atau sosialisme? Ya pasti sosialisme. Yang bisa sekolah itu adalah yang punya uang, maksudnya sekolah yang bagus. Cuma kemarin sudah diperbaiki ya dengan misalnya sekolah gratis di level SD, SMP ya, sekolah dasar itu dana BOS disediakan oleh pemerintah. Nah itu berarti memang tidak kapitalisme murni. Tapi coba lihat beberapa sekolahnya ini sains itu kan rata-rata mahal banget. Tapi memang betul-betul berkualitas. Nah, yang bisa menjangkau itu hanya sekelompok orang di Indonesia. Bayangkan, orang-orang Cina kita ini bukan berarti apa ya, benci dengan orang Cina enggak. Tapi coba realitasnya gimana sih?
yang menguasai ekonomi di Indonesia itu kan Cina. Cina semua, sipit-sipit itu Mas. Saya agak sipit tapi kan nggak menguasai ekonominya kayak. Nah, Islam itu berada di mana gitu? Kamu ini kan mengajarkan agama Islam. Agama Islam kamu itu berpihak terhadap keadilan enggak? Berpihak. Terus gimana menghadapi situasi seperti ini? Yang dibela oleh Islam yang mana? Netral tidak boleh, Bapak. Netral itu seperti apa? Tidak tahu. Nah, Ya, itu. tidak condong kemana-mana. Nah, itu punya prinsip sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu seakan-akan ingin ada kebebasan, liberal tadi ya, kapitalisme, liberalisme itu kita diberi kebebasan. Tetapi sebetulnya di balik itu yang kuatlah yang menang. Yang kuat itu yang punya modal. Itu yang akan menang. Kita yang nggak punya modal bersaing dengan yang punya modal mesti akan kalah. Karena tadi ada kelicikan-kelicikan di balik itu, termasuk bakar uang tadi. Kamu sama-sama punya produksi sepatu, teman kamu juga produksi sepatu yang sama. Terus kemudian kamu ingin persaingan kamu itu dalam persaingan kamu ingin menang. Apa caranya? Ya salah satu cara tadi itu bakar uang tadi. Karena nggak ada yang mengatur. Jadi karena bebas tadi itu ya. Jadi ekonomi kita dapat dijuluki sebagai liberalisme kapitalisme. Nah, terkait Islam ini memang mengakui kepemilikan. Artinya orang itu boleh memiliki harta, tapi ada tangan pemerintah yang harus turun tangan berupa apa? Kewajiban untuk zakat itu betul-betul ditegakkan. Dari situlah kemudian negara beroperasi untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil. Tatanan ekonomi yang mensejahterakan semua orang, tidak hanya berpihak pada sekelompok orang saja. Jadi kita dalam Islam itu punya hak milik. Setiap individu itu diberi kebebasan untuk memiliki. Cuma begini, ada persoalan di negara-negara komunisme kapitalisme itu begini. Misalnya ya, komunisme atau sosialisme yang ekstrem itu misalnya begini. Idealnya menurut Karma harusnya ada revolusi untuk merubah. Kamu tahu revolusi nggak? Perubahan besar. Kalau evolusi itu kan perubahan secara perlahan-lahan. Untuk mengubah keadaan suatu negara itu harus dilakukan revolusi. Revolusinya seperti apa? Revolusinya itu begini. Semua aset yang dimiliki individu itu harus dikembalikan ke negara. Kalau nggak mau maka harus semua kelompok proletariat itu harus turun ke jalan. Siapa sih yang dimaksud kaum proletariat? Kaum buruh. Jadi kaum buruh itu harus berupaya membantu pemerintah, membantu negara untuk kemudian aset-aset perusahaan itu menjadi aset negara. Ketika itu sudah menjadi aset negara, maka kemudian negara mendistribusikan secara relatif merata kepada semua rakyatnya, sehingga kemudian semua rakyat itu mendapatkan bagian ekonomi yang relatif sama antara satu dengan yang lain. Nah, itu revolusi yang diharapkan oleh
sosialisme, marxisme, komunisme itu begitu. Jadi kalau negara ini sedang berada di model kayak kapitalisme seperti ini, maka saran dari Karl Marx ya harus ada revolusi, pelucutan terhadap harta milik pribadi, karena mungkin penguasaan terhadap kekayaan di negara itu dia terlalu besar, maka kemudian semua aset itu menjadi milik negara, dan negara nanti yang mendistribusi kepada rakyatnya, dan kemudian ditata ulang. Nggak boleh ada persaingan yang kayak tadi itu saling mematikan. Ada pembagian peran, perusahaan ini yang produksi A, perusahaan ini yang produksi B, dan seterusnya, sehingga kemudian jalannya ekonomi itu tidak saling mematikan. Nah, itu gagasan-gagasan sosialisme marxisme itu begitu, yang kemudian sering dikenal dengan revolusi. Cuma orang Indonesia kayaknya sudah takut dengan istilah revolusi, karena kejadian waktu itu gerakan 30 September yang dikenal dengan G30 SPKI itu dianggap sebagai gerakan revolusi, gerakan perubahan besar yang menginginkan negara ini berubah dari negara kapitalis mungkin menjadi negara sosialisme, marxisme, atau komunisme yang dikuasai PKI. Nah, itu gambaran ideologi yang ada di dunia. Nah, kita ini kayaknya larut dalam ideologi yang ada itu tanpa bisa membentengi diri, tanpa bisa untuk mengubah keadaan. Ini kan katanya kamu ini mau melakukan perubahan terhadap kehidupan kita yang masih belum ideal ini. Katanya kamu mau berjuang untuk memperbaiki keadaan. Nah, gimana cara melakukan perubahannya? Menganut model kapitalisme, liberalisme, atau menganut sosialisme, marxisme, komunisme? Nah, kira-kira jawaban kamu seperti apa? Andaikan kamu terpilih menjadi presiden, apa yang diubah? Ini dalam aspek apa, Pak? Ekonomi apa, pendidikannya apa? Ya, pertama ideologinya mungkin tetap Pancasila, tetapi dalam hal operasional ekonomi maupun pendidikan nanti itu apakah mengarah kepada kapitalisme atau sosialisme? Kalau di Jerman itu sosialisme, pendidikan itu gratis mulai dari S1 mulai dari tingkat dasar maupun pendidikan tinggi sampai S3 itu gratis. Jadi kalau kamu misalnya ingin kuliah gratis Ke Jerman. ya silakan ke Jerman. Ya mereka gratis soalnya kan bayar pajaknya tepat waktu, Pak. Lah kita bayar pajaknya molor. Nanti kalau ada kenaikan dikit protes. Jadi yang harus dirubah ya pola pikir masyarakatnya. Itu yang pertama. Gimana? Bisa? Tapi kan meskipun begitu kan, meskipun semisal pajaknya itu tepat waktu, tapi kan distribusi dana APBN dari pajak itu kan tak sepenuhnya di pendidikan. Sudah ada yang lain. Maksudnya pendidikan itu tidak terlalu apa ya? Jadi bukan karena masalah pajak kalau menurut saya. Masalahnya di mana menurut kamu? Menurut saya di pemerintah. Maksudnya Pemerintah kurang memperhatikan, maksudnya penyaluran pajak untuk pendidikan itu kurang merata gitu. Dan juga mungkin oleh populasi Jerman kan tidak banyak di Indonesia, jadi tidak dicover sama banyak. ya, kalau kamu kuliah di Jerman itu kan biasanya tetap nyari beasiswa
beasiswa untuk apa? Beasiswanya itu bukan untuk tuition fee. Tuition fee itu SPP, bukan untuk SPP, tapi untuk biaya hidup. Uang saku. Jadi ya, uang saku kamu setiap bulannya itu loh, makan minumnya setiap hari itu butuh berapa? Nah, beasiswanya itu untuk mengcover biaya hidup. Kalau kuliahnya ke Jerman, tapi kalau kuliahnya ke Amerika, beasiswanya itu menanggung dua, double, tuition fee atau SPP sama biaya hidup. Jadi negara kalau misalnya membiayai kamu, kan ada beasiswa kan yang dari pemerintah itu ya, dari negara misalnya LPDP, kamu kok kemudian mengakses beasiswa itu untuk kuliah ke Jerman, negara kita itu membiayainya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena tuition fee atau SPP itu nggak perlu bayar, cukup menanggung biaya hidup kita. Tapi kalau kuliahnya itu di Amerika, pemerintah itu nanggung biayanya itu double, tuition fee atau SPP sama biaya hidup. Nah, sehingga kita bisa tahu persis bahwasanya memang di Jerman itu prinsip sosialismenya itu sampai kemudian membuat kebijakan pendidikan itu hak dasar bagi masyarakatnya. Semua harus mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu pendidikan di sana harus gratis. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, kalau di Indonesia pendidikan semua gratis itu apa nggak mampu? Susah, Pak. Kenapa susah? Kan gini Pak, kan kalau di Indonesia itu kan dari segi pembangunannya itu aja kan belum merata ya Pak, kecuali Pulau Jawa. Jadi kayak di Kalimantan yang pelosok itu pembangunan akses jalannya itu kan belum selesai, banyak yang masih hutan. Nah kalau kita mau mendahulukan pendidikan, terus misal kita bangun sekolah, apa nggak perlu akses buat jalan, terus buat guru-gurunya juga kan susah Pak kalau mau ke sekolahnya. Ya itu kami itu alasan kami itu atas nama pemerintah atau atas nama individu ini. Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Ya pokoknya kamu memiliki penjelasan seperti itulah. Kemungkinan pemerintah kita atau negara kita nggak mampu untuk membuat pendidikan menjadi gratis mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kira-kira masa nggak mampu sih? Akhirnya kamu kan bayar kan, sekarang SPP kan bayar kan? Tapi SD kan sudah gratis Pak. Ya, SD-nya gratis. Yang negeri ya Pak. Yang swasta ada tambahan-tambahan dari anak. Gimana sih? Kamu kalau jadi presiden mau nggak menggratiskan pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sampai S3 nanti? Gimana? Kan setuju ya?